dengan ada setiap waktu. Menjaga negara, pulih sebuah kepercayaan, maju dalam mutu dan prestasi demi bangsa dan negara. Menjaga negara, pulih sebuah kepercayaan, maju dalam mutu dan prestasi demi bangsa dan negara. Assalamualaikum guys. Nah, ini hari kita ada acara spesial, ada pertemuan halal bihalal. Kita pertemuan rindu teman-teman ex BDN yang terbit tahun 81, persisnya 1 Mei 81. Nah, lokasinya di Pamulang. Kita udah berangkat dari rumah, jalan bersama Mas Nuryadi. Assalamualaikum Mas Nuryadi. Waalaikumsalam Aduh, warahmatullahi wabarakatuh. ternyata udah tua-tua gitu kita reuni ya. Insya Allah. Ya, jadi ikutin terus liputannya. Ke arah barat daya di Jalan Kartika Utama. Ya. Mana ini kali? Mas. Beda banget. Kalau ini beli, ini mati mah. Pak Nur, apa kabar? Ya. Nice. Bos, Weh. press terus aja. Murah terus. Alhamdulillah. Udah sampai duluan? Hah? Udah sampai duluan, cepet Udah banget. duluan tadi saya nyampe situ orang-orang baru ngatain, aku parkir di depan itu. Oh. Apa namanya itu? Alfamart apa? Apa nggak? Oh. Tapi ini lancar, aku lihat di mobil jalan. Oh gitu. Mbak. Ya. Oh, Pak.
Waalaikumsalam. Bapak siapa, Mbak? Saya nggak tahu. Dia punya teknologi, Pak. Ya, bulu kandung juga. Di atas juga, Pak. Mbak yang telah hadir dalam temu kangen alumni BDN Angkatan 1981 dan Halal Bihalal 1446 Hijrah dengan tema merajut silaturahmi menggapai ridho ilahi. Amin. Jadi nanti yang akan cerita terkait dengan tema kita adalah Pak Haji Maryanto. Jadi santai aja ya, duduknya kayak di warung Tegal kan ya. Puji, aku nggak manggil Mbak Puji loh, enggak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini yang cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya, dan semua kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bumi Sadayana Pamulang. Dan untuk memulai acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami akan bacakan acara temu kangen pagi ini, yaitu dengan tema merajut silaturahmi menggapai ridho ilahi. Pembukaan yang barusan saya sampaikan. Yang kedua, sambutan Sayyidul Hajat Bapak Haji Suyatin. Gak usah lama-lama ya Pak, paling 10 menit. Karena kita mau menikmati hidangan di waktu sadayana. Saya biasanya 2 jam ya. Kalau 2 jam kan Bapak dapat honor. Ini enggak, malah mengeluarkan honor. Tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Maryanto. Begitu juga masa lama-lama, paling lama 20 menit. Jadi jangan disamakan di luar, ya, karena ini audionya sudah clear. Nah, doa tersebut, mohon maaf nanti Pak Maryanto diulang ya. Kita mudah-mudahan untuk kita semua, mudah-mudahan kita yang hadir ini selalu diberi kesehatan sehingga mungkin masih bisa berkarya. Yang kedua, untuk teman dan sahabat mungkin saat ini ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Karena kemarin waktu kami menghadiri pentas Pak Maryanto di rapat anggota tahunan tanggal 26 April, kami ketemu kakaknya
Mbak Siti Samsinar, kakaknya Mbak Siti Samsinar itu Mbak Siti Samsia. Terinformasi Mbak Siti Samsinar sudah kurang lebih 2 tahun ini cuci darah. Ya, itu informasi dari Mbak Samsia. Jadi seminggu bisa sekali, bisa 2 kali. Yang ketiga, doa kepada teman-teman atau sahabat kita yang telah menggoleh kita. Mudah-mudahan ya amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Acara keempat yaitu kesan dan kilas balik mengenang kembali memori 1981. Cuman kami nggak minta semua untuk bicara, tapi ada perwakilan dari mas-mas dan juga ada perwakilan dari mbak-mbak. Jadi tolong Pak Basri, Pak Najib, Pak Nuryadi, ini yang Pak Tugaswanto, terus Pak siapa lagi nanti koordinasi kira-kira paling lama 10 menit paling lama ya. Dan juga untuk ibu-ibu silakan Mbak Nuni, Mbak Puji, Mbak Supriyati, Mbak Neti, Mbak Nana, Mbak Tri, kami mau nyanyi, yaitu Ibu Nana Maridiana. Dia ada pantun lagi sebelum kita mulai. Buah laksa, buah duku, banyak dijual di tepi jalan. Kita membawa kebaikan. Baik, kita menjalani acara kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Baik, Pak Haji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa nikmatillah, alhamdulillah wa rahmat, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah rahmatan lil alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Teman yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Tentunya puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua atas inisiasi dari Pak Sutiman dan rekan-rekan pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, insya Allah dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Tentunya kita bersyukur bisa ketemu sudah pada tua, gitu ya. Tapi masih sehat. Masih sehat alhamdulillah. Jadi kalau tadi Pak Sutiman pantun, kalau saya pantunnya Jawa, suwe ora jamu, jamu pisan godhong telo. Suwe ora ketemu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita silaturahim ya, sebagaimana tema yang tadi disampaikan oleh Pak Sutiman bahwa merajut silaturahim insya Allah menggapai dalam ucapannya, tindakannya, dan sayang pada umatnya. Insya Allah dengan bersolawat, insya Allah kita di hari akhir mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang saya banggakan, saya cintai, ini ide spontanitas dari Pak Sutiman dan rekan-rekan ingin mengumpulkan satu ya 1981, saking udah lamanya itu. Saya bilang Mas Sutiman, kalau memang perlu nggak usah diganggu 91, sampai dulu pun monggo, ya, tidak terbatas, karena ini sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau menurut Ustaz, syukur itu ada 3. 1 syukur ucapan, membaca alhamdulillah. Seger terus, Pak. Yang kedua adalah syukur tindakan. Jika menjadi pejabat guna, jika pulpennya mampu untuk tanda tangan yang membawa kemaslahatan, gunakan pulpennya. Jika ilmunya bermanfaat, gunakan ilmunya. Itu yang kedua. Hartanya bermanfaat, gunakan untuk sedekah dan sebagainya. Yang ketiga, syukur qalbu, artinya syukur dengan mendoakan orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita mampu mendoakan teman kita, saudara kita dan sebagainya agar mendapat rezeki yang lebih daripada kita? Amin. Rata-rata orang berdoa, ya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah ruah. Menurut hemat saya itu keliru atau tidak tepat. Yang tepat, ya Allah, limpahkan rezeki pada diriku, kesehatan, keselamatan, rezeki halalan, thayyiban, mubarokan, ilmu manfaat, umur yang barokah. Itu yang benar. Ya, jangan sekali-sekali ya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah ruah. Nanti Allah jawab, emangnya yang lain nggak perlu rezeki. Nah ini ya. Saya karena waktunya sedikit, saya nanti cerita sebetulnya ya nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesempatan saya cerita tentang sahabat Rasul, saking-sakingnya dengan bersedekah dijuluki oleh Rasul ini ahli surga. Padahal hanya bersedekah. Baik, saya kembali kepada topiknya hari ini adalah silaturahim. Semoga saya pribadi berharap dengan sangat pertemuan ini merupakan titik awal. Mudah-mudahan pertemuan ini, bahasa kerennya kalau menurut dosen Pak Sudiman, starting point. Ya, starting point untuk ke depan kita kumpul, kita bisa saling berbagi, bisa ya istilahnya melepas rindu dan jangan lupa mendoakan orang lain. Kenapa? Silaturahmi yang bermanfaat bukan karena kumpulnya, bukan karena makannya, ya. Sehebat apapun makannya, sebanyak apapun yang kumpul, tidak ada manfaatnya jika tidak memenuhi 3 kriteria. Apa itu? Kriteria yang pertama, hendaknya silaturahim kita ini dilandasi landasan lillahi ta'ala. Dengan landasan lillahi ta'ala, insya Allah tadi murah rezekinya, panjang umurnya, ya, dimudahkan segala urusannya. Pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Pada saat silaturahim kita wajib hukumnya mendoakan. Baik berdoa untuk diri sendiri maupun berdoa untuk keluarganya dan berdoa untuk teman dan semuanya. Dan yang terakhir, silaturahim yang bermanfaat manakala bisa saling menjaga aib di antara satu dengan lainnya. Jangan sampai justru di tempat ini, mohon maaf, pada saat silaturahmi bergunjing ngomong orang lain. Masya Allah, sia-sia silaturahim kita ya. Jika saya yakin dan aku yakin kita hadir di sini landasannya lillahi ta'ala, saya dengan hormat dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan terima kasih atas teman-teman sudah bersedia meluangkan waktu, meringankan langkah, datang ke tempat ini atas undangan kami. Ya. Saya berharap insya Allah tahun depan cari tempat yang kalau orangnya banyak, cari tempat yang lebih gede, gitu ya. Kita bisa yang punya akses, misalnya teman punya akses kepada Bank Mandiri, kita bisa minta mes di Setiabudi, kita bisa minta mes di Cipayung dan sebagainya dan sebagainya. Ya, karena ini awal, saya tidak berinisiatif seperti itu, ya. Sehingga ini sebagai titik awal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita, ya, meringankan niat
kita insya Allah tahun depan bisa di tempat yang Ulang. Meskop, ya. Siapa nanti yang jadi pengurus di pensiunan, insya Allah bisa pesen, ya. Siapa yang jadi pejabat bisa pesen, gitu ya. Saya kan cuma pejabat teras belakang. Ya walaupun alhamdulillah teman-teman dengan bandiri yang sedemikian besar dan sebagainya. Kuncinya terakhir dari saya pesan pada diri saya, keluarga saya dan teman-teman, Anda semua termasuk diri saya tentunya pengen hidup bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ada yang tak pengen? Pengen semua kan? Pengen. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ada 4. Yang pertama disebut qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Jangan pernah ngeluh, aduh dapat cuma sedikit, kemarin alhamdulillah dikreditin kok cuma 3 juta. Jangan begitu ya. Nah, harus disyukuri. Alhamdulillah kita bisa seperti ini, saat ini bisa begini, bersyukur. Lakin syakartum ba'adzidanakum wala in kafartum inna azabil lasyadid. Barang siapa bersyukur nikmat itu ditambah, namun jika kufur nikmat, na'udzubillah summa na'udzubillah, azabnya sangatlah pedih. Pesan saya ingin hidup di dunia akhirat bahagia, 1 qalbun syakirun. Yang kedua apa? Azwajus sholeh. Azwajus sholeh itu apa? Pasangan keluarga yang saling guyup, rukun, soleh, soleha. Seperti apa? Nah ini, kadang-kadang orang pengennya dapat pasangan, kalau cowok pengennya cantik istrinya, kaya, pintar, sulit itu. Kalau cewek pengennya dapat suami ganteng, kaya, pintar, sulit itu. Ya, sehingga yang harus dipegang adalah insya Allah agamanya yang bagus, bisa menuntun keluarganya. Wabil khusus saya pesan pada teman-teman saya yang laki-laki, hendaknya menjadi suami yang bertanggung jawab. Demikian pula istri, jadilah istri yang menurut pada suami. Karena ridho seorang istri tergantung ridho pada suami. Ada suatu cerita, sahabat Rasul, bapaknya sakit, orang suami saya untuk ke rumah bapak saya, mohon pendapat. Rasulullah bilang, ikuti suamimu, dengan catatan suaminya benar. Kalau suaminya nggak benar, ya jangan diikuti gitu. Qalbun syakirun, yang kedua azwajun sholeh, yang ketiga tidak kalah pentingnya al-mahul halal, rezeki yang halal. Jangan pernah sekali-sekali yang turun. Alhamdulillah apa yang terjadi, saya dimusuhi 400 orang yang ada di pengadaan. Sehingga pada saat saya datang ngantin tas, apa terjadi? Kering. Saya tolak diri karena apa maksudnya? Seminggu kok kering, saya panggil sekretaris, apa sih mbak maksudnya? Iya, karena bapak ngeluarin surat ini nggak ada terima upeti. Masya Allah. Ini pengalaman pribadi saya. Ya nanti mudah-mudahan bisa ditularkan pada teman-teman. Ya. Terakhir karena waktunya terakhir tadi bersyukur, yang kedua pasangan yang soleh-solehah keluarga, yang ketiga jangan pernah makan yang haram, dan yang terakhir umrun mubarakun, umur yang barokah. Seperti apa umur yang barokah? Umur yang barokah adalah gunakan sisa umur kita ini untuk kemaslahatan. Jangan hanya hablum minallah, sholatnya bagus, tahajud, duha, gak pernah telat, tapi hubungan masyarakatnya jelek, bukan tujuan. Ya, jadi oirunas anfa'uhum linas. Manusia yang baik adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Harapan saya sekali lagi,
kehadiran kita di tempat ini semoga menjadi titik awal untuk kita kumpul-kumpul. Bahkan saya tantangi Pak Maria, Pak Sudiman, tidak harus angkatan 81, ke bawah ke atas jika berkenan. Alhamdulillah. Kenapa? Wujud syukur saya atas nikmat yang Allah berikan pada diri saya sekeluarga ingin saya wujudkan untuk membahagiakan, menyenangkan teman-teman. Amin. Saya ya alhamdulillah ya, tidak hanya di mungkin Mbak Nana tahu ya, Mbak Nana orang UAK berapa kali piknik. Ya mohon maaf saya bukan membanggakan ya, saya biayai nginep di rumah saya di Sragen ya Mbak Nana ya. Alhamdulillah. Mohon maaf ini saya bukan riak ya. Namun ini sebagai memberikan motivasi pada teman-teman semuanya untuk ringan bersedekah. Dengan bersedekah ada 3 fadilah. Dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari mara bahaya, didatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya keluarkan uang 10 juta, alhamdulillah 3 hari kemudian balik 100 juta. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Halal ini bukan saya mahasiswa ngasih upeti, bukan ya. Saya temannya Pak Sutiman ya, sama-sama ngajar gitu ya, alhamdulillah. Ini teman-teman yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai. Semoga menjadi motivasi buat kita semua untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik tidak harus sama agamanya, sama golongannya. Berbuat baik kepada siapapun, tidak perlu melihat golongan apa, agama apa, dan sebagainya. Wabil khusus kita ini sudah sepuh-sepuh, fokuskan kita untuk ibadah. Bimbing anak cucu kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha sebagai generasi penerus kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktunya cuma 10 menit, sudah lebih kali ya. Saya maunya 2 jam. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah wal barokah. Wa aku minkum sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pengalaman selama bekerja. Saya kenal Pak Suyatin itu sebelum masuk Bank Mandiri Bank Dagang Negara. Ya, karena dulu Pak Yatin itu bekerja di salah satu perusahaan manufaktur di Semarang, ya Pak ya. Ya. Nah, saya dulu di Kementerian Perindustrian di Bonsiri. Ya pokoknya kita gambling aja Pak, gitu. Makanya saya tahu beliau dan alhamdulillah dari 81 sampai saat ini masih berteman dan kami juga kuliah S3 berteman juga, gitu ya. Itu. Nah, dan moto Pak Suyatin adalah narimo ing pandum. Saya masih ingat itu, narimo ing pandum. Ya. Dan tentunya tadi ada pengalaman dan juga ada petua, yaitu antara lain jangan lupa bersyukur. Ya, jangan lupa bersyukur. Terus pertemuan kita ini di awal, ya, awal perjumpaan kita, ya, betul. Dan saya selalu ingat Pak Yatin cerita jangan berhenti berbuat baik. Ya, jangan berhenti berbuat baik, dan kalau mau berbuat baik jangan lihat, jangan pandang-pandang, pokoknya ikhlas yang namanya sedekah. Ya, baik, ini sebelum tausiah ada pantun yang sedikit ada sama. Jika ingin hidup bahagia, selalu bersyukur itu kuncinya. Reuni membangkitkan nostalgia, bertemu teman lama, banyak cerita. Baik, kita menginjak ke acara ketiga yaitu tausiah dan doa. Ya, saya ulang lagi, doanya untuk kita semua, doanya untuk teman-teman kita dan sahabat kita, mungkin orang tua dan sebagainya yang mungkin saat ini sedang sakit, dan ketiga kepada teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Karena saya sendiri di ULN dulu bareng almarhum Pak Bambang Supratman, beliau sudah mendahului kita ya, Pak Supriyati. Baik, untuk tausiah akan
akan dibawakan oleh Pak Haji Marianto. Waktunya nggak boleh lebih dari 20 menit. Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan yang kami cintai dan yang kami banggakan, Sohibul Hajat panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Suyati MM, calon dokter, profesor. Alhamdulillah, semoga beliau dan keluarganya diberikan kesehatan, sehat lahir batin, sehat walafiat, panjang yuswa, penuh berkah. Tapi kalau yang lain rezekinya katanya nggak itu, kita doakan rezekinya melimpah ruahnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pembawa acara di siang hari ini, yaitu panjenenganipun Kamas, ya lebih mudah Kamis saja, Kamas Dr. Haji Sutiman yang selalu ceria dan semangat. Banyak pantunnya Pak ya. Nanti saya juga nggak mau kalah dengan pantun-pantun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat alumni ya, alumni pegawai Bank Dagang Negara tahun 1981. Hampir 44 tahun kita ya. Kayaknya baru kemarin ya. 44 tahun. Tapi kan kalau muda Pak, kalau muda masih muda kok lama banget ya. Tapi begitu tua kok cepet banget ya gitu. Tapi nggak usah, ini itu hanya angka-angka Pak. Yang penting tadi Pak Yatin sehat walafiat dan kita bisa ceria ketemu ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tiada tara kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini yang namanya tempat Warung Sunda Bumi Sadayana, Jalan Siliwangi nomor 5A, Pamulang Tangsel. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan apalagi kita dari rumah di tempat ini sampai kembali lagi menjadi rahmat, mendapatkan rahmat, ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, tadi sebelumnya tausiah sudah cukup dengan Pak Yatin tadi ya, udah komplit ya. Tapi nggak apa-apa, saya nambahin aja, nambahin tapi 2 jam juga. Tapi sebelum saya mulai, saya mau ngasih pantun karena pantunnya biar enak ya. Beliau dua-duanya udah pantun, saya pantun. Nanti bilang cak pantun Pak ya. Ada anak main perkusi, perkusi betul untuk hiburan. Terima kasih kepada MC memberi waktu si tampan perupawan. Ya, yang tampan banyak MC-nya maksudnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semua, ini tadi temanya ya. Temanya Pak yang Sohibul Hajat dan Pak MC-nya, yaitu judulnya itu acara temu kangen alumni BDN angkatan tahun 1981. Yaitu merajut silaturahmi, menggapai ridho ilahi. Alhamdulillah, termasuk
kita juga jadi wasilahnya menjadi bersatu ya. Yang kedua yaitu bersaudara. Nah, kita jadi saudara semua ini. Dari tahun 81 sebelum 81 Pak Yatin dan Pak Sutiman dari Semarang sudah bersaudara. Kita yang 81 bersaudara. Bisa BDN merger gitu bisa juga bersaudara. Sampai sekarang jadi bersaudara terus ya. Satu bersatu, dua bersaudara. Yang ketiga adalah berbagi. Nah, sekarang bersatu. Kita itu untuk merajut tali silaturahmi supaya erat, supaya akrab, supaya membahagiakan, buyut rukun saklawasi. Saklawasi. Ada yang tahu nggak saklawasi? Forever, ya kan? Buyut rukun saklawasi, cinta mati, ya kan? Itu namanya saklawasi. Ini kita harus bersatu, nggak boleh namanya berpecah belah. Bersatu baik secara tadi ucapan ya, ucapan lisan, pikiran, hati, jiwa, perasaan, dan termasuk juga sikap. Ini komunitas di dalam alumni 1981 ya kan. Ya, ada falsafah bersatu kita teguh ya, bercerai Kawin lagi. ya. Tapi ada juga Cerai kawin lagi. bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ada gitu. Ada ya? Ada ya? Nggak apa-apa, masih larang namanya. Tapi kalau yang masih punya pasangan nggak boleh. Bolehnya hanya apa ya, bersatu Jomblo. kita teguh, ya kan? Kalau nikah nggak boleh, kawin lagi boleh. Karena dengan istrinya atau suami. Yang kedua, boso Jawa tadi ya, Pak Yatin bilang ada boso Jawa Pak. Cerah agawi berang, rukun agawi santoso. Nah itu sama itu bahasa Jawanya. Jadi kalau cerah itu akan ambiar, akan remuk. Nah kalau namanya bersatu, santoso. Santoso itu kuat, ya kan? Jadi makna yang lebih dalam peribahasa ini yaitu mengingatkan tentang pentingnya ya menjaga persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam masyarakat, ya kan, dalam keluarga maupun dalam komunitas seperti kita ini. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سبب من النار فأنقذكم منها كذلك يبين لكم آياته لعلكم تهتدون." Sahabat sekali ya, semuanya kayaknya ibu-ibu, bapak-bapak semua belajar ngaji. Mudah-mudahan itu semua akan menemani kita di akhir nanti ya Pak. Artinya apa Pak? Artinya tadi, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah. Kita ini berteguh ya pada kita, pada agama Allah, pada nabinya ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, nggak boleh bercerai-berai kan? Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu ya dahulu waktu jahiliyah itu bermusuhan, dan Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia kamu menjadi bersaudara. Nah ini saudara penting. Sedangkan ketika itu kamu berada di jurang neraka, Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian, jadi kita hidup dengan tatanan, dengan tali agama Allah. Kita nggak boleh berpecah belah, harus bersatu. Kita juga menikmati disatukan hatinya oleh Allah, dan juga kita diselamatkan dari neraka supaya kita mengetahui mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu, yang itu yang pertama, yaitu bersatu. Yang kedua yaitu bersaudara atau semedulur.
perbaikilah hubunganmu di antara sama bersaudara. Dalam bahasa Jawa itu semedulur, sikap atau perilaku yang menganggap orang lain sebagai saudara meskipun tidak memiliki hubungan darah atau keluarga formal. Nah ini Bapak Ibu sekalian disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillahi wa rasul wattaqullaha aslikunata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang yaitu pembagian harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, kita memperbaiki tadi. Kalau Pak Yatin rezeki-rezeki yang tadi yang gak haram, yang gak halal gak boleh ya. Ini juga rezeki. Kalau misalkan di Mandiri atau di BDN, dulu ada yang main dapat gaji gede, kita gaji kecil iri ya, karena dulu belum tahu, sekarang udah tahu. Rezeki gak akan tertolak, gak akan tertukar. Jadi kalau rezeki kita ya udah itu yang kita terima, itu yang akan masuk menjadi amal kita semua. Juga Bapak Ibu disebutkan juga mengenai apa namanya tadi, itu bersaudara, yaitu disebutkan dalam hadis Rasul. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'min jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dha'ifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya ya. Tetangganya itu silaturahmi tiap pagi Pak. Tetangga kita, tetangga apa? Depan kita, kanan kita, belakang kita, 40 rumah dari kita itu tetangga kita tuh. Tetangga, ada tetangga yang ada punya hak, tetangga yang saudara kita yang beragama sama dan tetangga. Ada lagi tetangga yang beragama sama tapi bukan saudara. Ada lagi tetangga tapi tetangga lain agama. Disayangi, kalau sakit didatangi, kalau kurang duit kita punya duit perlu juga dibantu ya. Tadi Pak Yatin tadi bantu dengan harta, dengan uang, ilmu dan sebagai doa, juga perhatian. Nyah nyoh ya, waduh luar biasa. Itu nyah nyoh. Tapi kalau nyah nyohnya itu apa Pak? Nyahni beda lagi. Itu nyahni itu dulu adalah kalau Pak Yatin itu masih ingat. Yang itu dulu adalah bunga desanya Pak Yatin Seragen itu penyanyi campur sari ya, ingat aja. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini Pak Suyatin, nah ini contoh lagi Pak Suyatin memuliakan tamunya ya, tamunya dimuliakan. Wes mau rokok silakan monggo, mau ngunjuk apa silakan monggo. Nanti kalau pulang nggak punya satu disanoni juga. Waduh, Amin. oh alhamdulillah. Jadi itu Pak Yatin dua-duanya ya disanoni. Dan juga kalau orang beriman jangan sampai kita apa yang namanya berbuat yang buah-buah. Sekarang banyak kan Pak lewat WA, lewat macam-macam berita-berita yang kurang bagus. Kita jangan terpengaruh itu. Kalau kita lihat ada yang nge-share kurang bagus, udahlah ini aja nggak usah banyak komentar. Itu yang namanya kita bersaudara. Yaitu tetangga jangan sampai sakiti, tamu diperbaiki. Dapat di Suposito ya, sama Pak Yatin di Suposito, dan kita bicara yang baik-baik. Pak Yatin tadi baik-baik bicaranya kan. Banyak syukur, banyak macam. Kalau nggak cocok lebih baik diam ya. Yang ketiga yaitu biar cepat ya, saya percepat ini. Yang bertiga itu berbagi. Ya. Dalam silaturahmi merupakan cara yang baik untuk mempererat hubungan dengan sesama, meningkatkan rasa empati, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Indahnya berbagi adalah merupakan gambaran kebaikan dan manfaat untuk yang membagi sesama. Bisa berupa harta, berusaha ilmu ya. Kalau ilmu bukan hanya ilmu Pak Yatin dan Pak
Sutimah. Nah, ini berbagi ilmu. Nanti kita bisa dibagi ilmunya Pak ya. Juga hartanya, juga doanya tadi mendoanya, perhatiannya. Ini disebutkan kalau enggak Bapak ini liatin itu yang berbagi itu kita lihat di surat apa namanya Al-Imran, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Pak Yatin itu waktu sempit aja nyanyi-nyanyi itu, apalagi waktu luar. Ya kan? Ya, luar ya, biasa. ya. Termasuk Pak Setiman ini juga nih. Amin. Termasuk ibu juga semua. Mudah-mudahan paling tidak perhatian ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita orang itu juga bisa menahan amarahnya. Udah nyanyo-nyanyo, sabar, ya kan, tawakal, syukur, dan termasuk juga bisa memaafkan orang lain, salahnya orang lain. Itulah Allah mencintai perbuatan yang baik. Kalau Pak Yati tadi dermawan Pak ya tadi saya sebutkan loman, nyah-nyoh terus, ya kan? Tapi kalau kita senang sama seorang nyah-nyohnya apanya Pak? Nyah-nyoh terus. Gak apa-apa, itu Allah juga memerintahkan. Bapak Ibu sekalian, bagi manfaat apa sih itu nek ketemu ini ya? Kalau ada gunanya mau apa ketemu ini kan? Yang jelas banyak manfaat dan kegunaannya. Yang pertama yaitu kita mendapatkan Allah memperpanjang umur kita Bapak Ibu ya. Umurnya panjang, bisa umurnya panjang juga tapi ketenarannya panjang. Seperti misalkan ulama-ulama dulu, ya kan, Malik, seperti Syafi'i, macam-macam udah ribuan tahun, tapi namanya sekarang masih kita ingat, itu panjang umurnya, ya kan? Nanti Pak Yatin juga gitu, kalau ketemu, misalkan udah lama itu, anak-anaknya ketemu cucu-cucunya, siapa namanya, misalkan, namanya anaknya pertama Pak Yatin namanya siapa Pak? Widi Wicaksono, nyambut kayaknya Bang Syariah Indonesia, ketemu sama anak saya. Ketemu anak saya namanya mungkin namanya Naufal gitu. Pak Widi itu anaknya Pak Suyatin ya, iya. Oh bapaknya dulu hebat loh, namanya hebat luar biasa, itu namanya panjang loh. Kita jadi panjang umurnya. Juga termasuk melapangkan rezeki, ya, rezekinya akan ditambah Pak. Bapak nggak usah apa, kita nggak usah apa namanya sungkan. Kalau taman sekolah Allah terima aja, yang penting halal dan apa namanya toyib Pak ya, toyib. Disebutkan man sarahu ayamudalahu fi umurihi wa yusalahu fi rizqi wal yataninga wal yasir rahimah. Yaitu barang siapa yang ingin supaya Allah memanjangkan umurnya, melapangkan rezekinya, maka hendaknya yaitu bertakwa kepada Allah dan bersilaturahmi seperti ini ya, bersilaturahmi menghubungkan tali persaudaraan. Nah, ini memperpanjang rezeki. Yang ketiga diampuni dosanya Pak, diampuni dosanya. Tiada dua orang yang berjumpa lalu keduanya berjabat tangan. Sama yang berjabat tangan ini dari belum? Sama ya? Berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni sebelum berpisah. Allah belum berpisah, apalagi setelah berpisah diampuni semua itu karena telah mendoakan. Nah itu adalah yang ketiga. Yang keempat itu keberkahan Pak. Berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah masyarakatnya, berkah semuanya. Nah itu di dalam surat Al-A'raf ayat 96 saya sebutkan ini saja artinya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Untuk itu Bapak Ibu, kita hendaknya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Insya Allah Allah janji akan diberikan yaitu keberkahan dari langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian, udah berapa menit Pak? Lewat ya? Saya tuntaskan Pak ya, tinggal ridhonya ini Pak. Jadi sudah kita mendapatkan bersatu, bersaudara, dan berbagi, juga mendapatkan apa manfaatnya tadi? Panjang umur, berrezeki, diampuni dosa, dan termasuk keberkahan. Kita tinggal mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah disebutkan di dalam sini
yaitu di suratnya itu surat Al-Maidah ayat ke-9. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adziim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Pak Yatin orang beriman dan beramal saleh, ya kan? Kita semua mudah-mudahan juga mengikutinya. Insya Allah, barang siapa yang dalamnya ada terdapat hal ini, yaitu iman dan amal saleh, niscaya akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ini merupakan janji yang benar dan pasti, dan tidak ada yang lebih agung daripada itu, yaitu keridhaan Allah dan surganya. Dijauhkan dari neraka, dan mendapatkan surga yang mulia. Kalau di dalam dapat lihat di surat Al-Mu'minun itu janjinya Pak. Qad nafal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittawara dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim mu'aqibun walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mudah-mudahan kita masuk surga Firdaus selama-lamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akan tutup dengan satu pantun. Pantunnya begini. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian ceramah saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Doanya saya langsung ya. Ini monggo Bapak Ibu sesuai pesanan dari Pak MC tadi. Sebelum kita doa membaca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan dengan doa mudah-mudahan kita semua ya kan, kita sebagai alumni angkatan 1981 BDN Bank Dagang Negara, kita mendapatkan sukses dunia akhirat. Amin. Sehat walafiat untuk kita, untuk suami, untuk anak, untuk cucu, untuk orang tua, masyarakat kita, ya kan? Juga mendapatkan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sembuh dan sehat seperti sedia kala. Bagi yang sedang ada masalah ekonomi dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah berikan solusi tuntas, nggak ada masalah dan menjadi makmur ya. Makmur hatinya, makmur pikirannya, makmur jiwanya, dan makmur sikap dan raganya. Juga kepada yang sudah berpulang ke rahmatullah, kita doakan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni dosanya, meluaskan dan melapangkan kuburnya disinari menjadi taman-taman surga Allah min riyadil jannah. Semuanya kita mulai dengan al-hadiyah wa li kulli niyatin sholihah wa ila khairi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Baik, saat ini waktu untuk perwakilan dari teman-teman Mas dan Mbak. Mau Mbak dulu atau Mas dulu? Mbak dulu. The ladies first. Ayo. Yang saya sayangi Pak Sudirman, Pak Marianto, Mbak Novi, saya Pak Edi ya, Pak Muriadi, sekalian biar apalin dari Pak Edi. Oh, yang saya mau cerita mengenai pengalaman aja tahun 81 yang lalu, boleh ya? Boleh. Dulu waktu saya wawancara nih, udah tes semua, sampai ke berapa 7 kali kalau nggak salah kita tes.
Ya kan, 7 kali sampai ya betul 7 kali. Tes terakhir wawancara. Nah, yang wawancarain saya itu Mbak, siapa? Santi. Betul, saya Bu Santi Langgawi. Pas wawancara itu, luar itu saya udah deg-degan. Aduh, aku diterima enggak ya? Diterima pas sampai di dalam, ketemu Santi Langgawi, orang kan gitu. Serang gitu. Serang banget. Menyapa, nama siapa? Itu saya gitu. Saya sebelah nama saya Putri Astuti. Lalu manggilnya dia dipanggil sama direktur. Kalau saya dipanggil ya, katanya kan di sini tunggu dulu. Bilangnya lagi. Nah, pas saya nunggu ini kok lama banget, nggak datang ini. Saya nunggu sampai jam berapa? Sampai lama loh, 3 jam lebih. Nggak datang nih. Jangan dicoret nama saya. Ya udahlah, katanya Pak Yatin, Pak Fadari kan dulu kita harus beri mau tandem ya Pak ya. Dicoret enggak alhamdulillah rezeki saya di sini, kalau enggak ya mungkin tempat lain. Lama banget. Nggak tahu dia nggak datang. Ada ininya yang tugasnya situ. Ya udah selesai wawancaranya. Nggak banyak. Beberapa hari saya dipanggil. Alhamdulillah berarti nggak ada wawancara apa-apa. Tapi kan wawancara lagi. Tapi nunggunya itu tadi ngomong banget. Ujian. Makanya suka jadi ketemu ini kalau waktu itu saya nggak terima nanti ada ketemu yang bilang namanya kodar ya saya. Tapi saya memang harus. Dan saya ternyata begitu. Saya ketemu sama Mbak Nana di situ. Nah, di situ ketemu Mbak Nana. Akhirnya saya jodohin lah dia sama kakak saya. Iya. Akhirnya dia terjodoh. Katanya sih ini putus nyambung katanya, tapi ternyata nyambung. Jumlah juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siang ini sama-sama berkumpul di tempat ini. Indah ya. Indah. Allah selalu senang dengan kita. Ya Allah ya. Alhamdulillah sekali lagi kita ketemu dalam suasana yang sehat walafiat. Itu yang pertama. Kedua, alhamdulillah saya mewakili teman-teman ya, mewakili menghadiri teman ini ya. Atasih Pak Nasir, Pak Nuryanto, Pak Yatin, Pak Iman dan saya. Lalu dari ibu, saya mewakili itu ada malam-malam semuanya. Dengan ibu itu yang seperti awal ternyata Pak Muhaji. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya dari pertama sekali di-invite di dalam grup ini pertama sekali adalah ya mudah-mudahan grup ini menjadi titik awal untuk menjadi terbentuknya suatu keluarga yang saling mengikat, yang semangat itu. Kenapa? Saya melihat ada angkatan-angkatan lain itu, ya ini bukan saja di wilayah BDN, tapi sama-sama di BUMN, tapi dia itu betul-betul erat sekali gitu. Ya sampai contohnya misalnya, satu saat ada satu yang punya hajat, kemudian dia semua kompak itu menangani atau ambil peran pentingnya di dalam hajatan itu, salah satunya seperti itu. Dan itu otomatis dan itu dilakukan semuanya. Betul-betul kalau ada sesuatu yang berkurang dia langsung kantor. Ya maksudnya semangat seperti itu artinya yang satu yang juga perlu kita ini seperti tadi dari mulai untuk supaya kalau ada punya hajat kita mengundang. Tapi kalau hajat kayaknya sudah punya cucu semua, tidak habis semuanya, tidak habis semuanya. Paling nanti cucunya paling ya. Kalau anak-anak ini sudah habis semuanya. Saya yakin semua sudah punya cucu. Bohong. Alhamdulillah. Terus harapan saya, ya memang pertemuan itu bagus untuk kedepannya, ya. Cuma ya itu tadi kalau pakai yang mengikat sepertinya kan kita itu makin ke belakang itu sebisa mungkin jauhi dari yang kenceng gitu ya, yang mengikat kita. Kan lebih baiknya kan kita yang bebas tapi kita ya
yang bebas-bebas aja lah, yang senang-senang aja lah. Gak usah ngikat gitu loh maksudnya. Ayo moga-moga kita kumpul. Karena kita sudah punya semangat kekeluargaan, gak usah diundang juga. Ayo kita mau kumpul sekarang sini, datang selesai kan gitu kan. Dan itu bebas ya. Saya mengharapkan seperti itu. Gak usah seperti kantor-kantor dulu lah, mumet. Ya. Ya terus kalau cerita ini ya masa-masa lalu ya ini buat tambahan aja gitu kan. Seperti tadi Mbak Pujiastuti cerita pada saat apa namanya tes ya. Saya ingat ya waktu tes itu ada Mbak Muni, ada Mbak Nana. Kalau Mbak Nana memang saya tentunya itu sih kehidupan saya. Kalau Mbak Muni itu di peringkat berapa gitu di sebelah kanan saya ketik itu. Ya masih ingat. Terus ya memang kalau itu kan waktu itu masih muda ya. Saya percaya aja Mbak Nuni, Mbak Juli, Mbak Devi itu akrab banget gitu. Dan lincah banget tuh Mbak Juli, ternyata sekarang Mbak Juli masih lincah. Saya di grup aja kelihatan lincah. Ya seperti lah kadang-kadang namanya seperti itu ya, sama-sama kita berjuang dalam satu ini ya, kalau semua diterima. Saya terus kemudian kalau pikiran pengen ngawin kan udah pengen doang gitu. Gak bisa seseri selanjutnya gitu. Tapi ya pengen aja kok cantik gitu. Tapi ya gak bisa karena terbaik hasil punya masing-masing punya ini sendiri. Dan memang waktu itu aturannya harus salah satu keluar itu yang memberatkan. Tapi pada akhirnya tahun berapa itu yang kemudian dikasih kesempatan 1 tahun dikawin semuanya yang pernikahan. Ya, karena tadi sudah dipesan-pesan, ya mudah-mudahan nanti sambil lalu kita sambil ngobrol satu sama lain, berapa itunya, apa kegiatan akhirnya dan lain sebagainya. Ya, nah, kalau ini saya simpan aja, sekedar mengingat. Ya, terima kasih Pak Kadir, Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu, ya silakan nambah ya. Oke, Pak Haji serius banget. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ini ikan ayam, Mbak, ayam. Wih, ayam. Pak Ketua mana Pak Ketua? Ah. Jadi nanti ada lagi ya Pak ya? Insya Allah, amin. Ya semangat. Oke, selamat makan. Pak Najib, kita kayak semenjak masuk nggak pernah ketemu ya? Saya sering nggak lihat kamu. Di mana? Di Pernah? Gadung. Emang pernah ke sana? Kan sering minjem bangku waktu dari Borobudur. Minjem bangku. Oh, iya. Kan itu punya aura buat main band ya. Iya, di atas kan? Di atas. Oh, bangkunya suka dibawa tuh, dipinjemin? Pinjemin, sering Oh. ketemu. Kalau katanya balik sini nih. Siapa waktu itu yang PTI nya dulu? Parlin. Hah? Parlin. Bukan Parlin. Yang di rumahnya mana ya? Ya udah. Pentalon itu tuh ya. Tapi itu itu tempat di Cina ya. Sakitnya kan sama Mama Selamat. Sakitnya kan sama Mama Selamat. mana sih? Ya. Guntur udah nggak serem lagi. Kalau dulu kan serem Guntur, sekarang udah nggak lagi. Oh dulu ya serem. Ditakutin gitu. Takut dulu. Iya kan? Baik, jadi kembali lagi Pak Yaten. Kami dan teman-teman terima kasih atas undangannya, hidangan dan tempat. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di lain waktu dengan suasana yang lebih meriah lagi. Tapi sebelum kami tutup, Pak Saiful Hajat mau ada yang akan disampaikan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Sutiman, teman-teman yang saya banggakan.
yang saya cintai, saya hormati, saya secara pribadi dan atas nama keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas silaturahmi ini. Niat kami tulus ikhlas, ya tulus ikhlas ingin mempersatukan kembali teman-teman yang selama ini tidak pernah ketemu, jangankan ketemu, WA saja tidak, yang tidak terdata. Harapan saya karena ini tadi adalah permulaan, nanti mohon tolong Mbak Sisilia bisa menyampaikan memberikan data-data seperti apa, bisa kita kolek kembali. Tentunya kita akan susun lagi ya, pas seperti ini habis lebaran atau ada acara yang lain ya kita nggak tahu, namun perlu data yang lengkap itu tadi ya. Kita nggak usah mikir macam-macam, yang penting kumpul, yuk kita kebersamaan. Bagi yang tahu temennya namun hari ini belum hadir, kita ajak hadir biar bersatu ya. Apa gunanya tadi? Silaturahmi, insya Allah panjang umur, murah rezeki, bisa ketawa ke sana ke sini, minimal mengurangi sebagian keruwetan yang ada pada diri saya. Walaupun mungkin nggak ada ruwet kan ya. Kalau dipikir repot, semua pasti repot. Punya anak, punya cucu, belum cucunya lengket sama eyangnya gitu ya. Kalau saya kebetulan nggak dilengketi cucu saya itu lengketnya kepada yang putrinya gitu ya. Gitu. Nah, sekali lagi terima kasih, kita saling mendoakan semoga Allah, insya Allah berikan panjang umur, dilimpahkan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, diberikan ilmu yang bermanfaat dan umur yang barokah. Sehingga dengan umur yang barokah itu insya Allah kita bisa silaturahim di lain kesempatan. Namun mungkin nanti dari Pak Sutiman atau Pak Marianto atau teman-teman bisa bentuk kepanitiaan lah sehingga tertata dengan baik gitu ya. Karena ini ada dadaan, kebetulan saya Mbak Ulan bantuin paknya gitu ya. Kemarin saya survei ke sini, ya sudah pokoknya datang. Beda kalau sudah teratur. Kalau kata Pak Sutiman ada namanya manajemen strategi. Manajemen strategi itu apa? Perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah kemarin nggak ada rencana, ya sudah pokoknya datang ya. Sehingga saya berharap ke depan ada perencanaan yang bagus. Dan terakhir tentunya saya keluarga mohon maaf manakala jamuannya kurang memenuhi harapan ya, nggak nyaman tempatnya, saya pribadi dan keluarga tentunya mohon maaf ya. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita cari tempat yang nyantai, yang bisa memenuhi harapan. Syukur-syukur tadi ada yang bisa memfasilitasi, kita bisa menggunakan mes Setiabudi, ada kolam renangnya, asik, mantul, betul. Luar biasa. Ya betul. Tapi saya bisa hati-hati kalau maaf, saya itu sering nginep di Setiabudi, tapi itu hati-hati karena pernah ada yang renang ikut ke bawah, ya kita naudzubillah ya. Waduh. Seperti itu ya. Ngeri lah. Ya, jadi gitu teman-teman, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf manakala ada yang kekurangannya, tentunya kita tetap semangat, tetap menjalin tali silaturahim ini dengan penuh kekeluargaan. Saudara kita banyak, tapi di kampung misalnya, ya saudara kita yang sini-sini. Misalnya tadi saya awali, yang punya hajat siapa, atau maaf ya ada yang meninggal siapa, bisa takziah, bisa hadir untuk menyaksikan dan sebagainya. Bahkan siapa yang mau naik haji, nanti undang Pak Marianto ngasih tausiah, labaik gitu ya. Maka kalau tak ada rotan akan menjadi suyatin juga jadi kalau kata Pak Marianto ini ya. Ya. Bisa aja. Tahu Mbak. Ya demikian teman-teman, selamat menunaikan ibadahnya masing-masing. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Walaupun sudah tua, tetap semangat. Ikhlas ibadah, ya. Bimbing anak cucu kita akan menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Bekallah ilmu, ya. Insya Allah ilmu itu barang siapa yang berilmu, dunia ada di genggamannya.
Ya, barang siapa yang berilmu, derajatnya akan dinaikkan. Contoh, mohon maaf, orang yang berilmu kan kita jagong, duduknya suruh di depan, gitu ya, karena berilmu, gitu ya. Sekian sekali lagi, terima kasih. Salam hormat kami buat keluarga dan bapak ibu sekalian. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah wa ridho wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Yate. Ntar dulu, jangan diri dulu, karena mau ada pembagian transportasi. Kalau transportasi kan kendaraan ya, kalau transport, wah amplop. Baik, Bapak Ibu. Tadi kalau ada apa-apa suruh manggil Pak Suhatin atau Pak Marianto. Tapi kalau yang punya hajat Pak Marianto, gimana ya kan gitu. Oke, terus tadi ngomong ruwet-ruwet. Ruwet-ruwet saya jadi ingat foto-foto yang kemarin. Dulu saya rambut saya gondrong waktu masuk BDN, tapi kok saya nggak kelihatan ya, kenapa? Apa karena udah botak? Iya, Pak Basri ini sentimen banget sama saya kan gitu. Maranto. Aduh, sehat-sehat. Sama jalan. Iya. Oh iya. Ini aku sering ketemu kali ini. Iya. Bos. Satu. Iya. Yang belum. Udah. Iya. Ayo. Banana itu kode di bawah ya. Oh, Mbak. Bawa. Banyak ya. Ini ada bawa tas ayo mau. Aku banyak.